Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan dan juga ini sangat mengagetkan, teman-teman. Di mana sudah terjadi saling ancam di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi, di antara gerombolan tersangka klaster pertama dan juga klaster kedua. Ini ada apa ya? Dan informasi ini saya dapatkan dari channel YouTube Hersubeno Point. Hersubeno, Huberseno, atau apa gitu ya. Pokoknya itulah teman-teman, yang juga merupakan channel YouTube pembenci Pak Jokowi. Yang dia memberikan sebuah bocoran pesan WhatsApp dari Damai Hari Lubis yang memberikan ancaman atau melayangkan ancaman keras kepada Roy Suryo. Loh. Ada apa ini? Setelah kemarin mereka saling ancam membongkar aib, ini sekarang ancamannya sepertinya sudah meningkat nih eskalasinya. Nanti kita simak penjelasannya teman-teman ya. Selain itu, kita juga akan mendengarkan sebuah tayangan di mana Tifa ini sepertinya tidak berani lagi nih ngomong soal kasus ijazah Pak Jokowi atau ngomong mengenai ijazah Pak Jokowi palsu lah, inilah itulah. Tapi sekarang Tifa ngomong soal diabetes. Loh. Ada apa ini? Ada apa ini? Siapa yang diabetes nih? Adakah di antara mereka yang sakit diabetes atau adakah di antara mereka yang sedang penyakitan, teman-teman? Nanti kita simak ke videonya ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang paling menarik adalah upaya untuk mencoba mediasi, membangun narasi damai, ada restoratif justice, itu selalu muncul dari kubu Jokowi. Biasanya yang minta damai itu orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Tapi ini minta maaf, ini kesana tuh gimana tuh? Nah, itu kan narasi yang Serius seolah-olah ada kau? pihak-pihak minta maaf dan orang yang diminta maaf itu sudah benar. Padahal itu kan dua orang saja. Dan permintaan dua orang itu untuk minta maaf misalnya, kalau dia Luruskan minta dulu maaf muncul dan kau kalau tuh. dimaafkan tidak mengubah status kedudukan ijazah yang bermasalah menjadi clear. Ijazah itu baru clear kalau ada putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan dimaksud adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang dimaksud putusan yang berkekuatan tetap atau inkrah itu adalah putusan kasasi di Mahkamah Agung. Ya ayo kita ikuti, jalani. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya ayo kita lakoni. Karena itulah proses dan prosedur hukum yang ada di Republik ini. Karena itu seluruh rakyat, ayo kita ikuti saja. Karena urusan ijazah ini tidak lagi urusan Roy Suryo, ini urusan seluruh rakyat. Dan karena itu, kalaulah ada permintaan maaf, justru yang harusnya minta maaf itu Saudara Joko Widodo. Karena setidaknya sudah membuat gaduh dengan ijazahnya tidak kunjung ditunjukkan pada publik. Apalagi yang kedua kalau terbukti itu palsu. Dan minta maafnya juga bukan kepada Roy Suryo atau klien. Bentar. Tadi katanya Pak Jokowi bikin gaduh. Hah? Ini muncungnya nih, aduh, kemana-mana ya kan? Terus dibilang lagi, tadi, bertahun-tahun pun nggak apa-apa. Nah, saya jadi curiga teman-teman. Orang ini kan orang Hizbut Tahrir. Orang yang benar-benar benci dan tidak suka dengan Pak Jokowi. Nah, saya curiganya kelompok-kelompok ini atau teroris ini dimanfaatkan sama manusia ini untuk terus membuat gaduh. Karena kan ya, kita pikir ormasnya udah dibubarkan. Takutnya ada dendam pribadi ya kan. Nah, itu yang kita takutin. Pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Nah ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Jadi ke sana tidak Satu, ada terus terang, permintaan maaf. Tidak ada, kata Egy tadi. Dan itu tolong, kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi memang. Minggu depan hari Jumat itu akan cerita semuanya. Nah, yang kedua, kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, Kenapa? ternyata cuma sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Dari 2 orang anggota polisi yang ikut hadir dalam pertemuan antara Egy, Damai Hari Lubis dan Joko Widodo. Apakah itu karena tapi menurut Michael Sinaga memang tidak ada soal permintaan maaf itu, tapi yang menarik itu tadi bahwa ada 2 orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Soal penyidik dari Polda Metro Jaya ini kelihatannya yang membuat Damai Hari Lubis yang ini dia merasa jengkel, marah pada Roy Suryo dan kemudian dia mengancamnya. Ini saya bacakan lagi ya WA dari Damai Hari Lubis karena ini
dia menulis begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya, karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Dia katakan tidak ada hubungan dengan mereka dalam kurung TPUA. Nah, saya lanjutkan ya. Padahal beliau membuat surat kuasa untuk TPUA selain Rismond dan Egy dan Kurnia diteken di Susite. 2, wawancaranya di stasiun TV tersebut juga membocorkan percakapan Egy ke ruang publik tanpa izin. Itu yang saya maksud tadi ya, soal saya menduga soal soal adanya penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir itu. Nampak para pendampingnya kacau balau dan tidak bermanfaat. Padahal Roy pun mempersiapkan tim lebih dulu dengan kalimat berfungsi tegas dan jelas non-litigasi. Walau sekedar pengecoh jembatan kera. Atau apakah, tanda tanya begitu, punya kamus bahasa terminologi khusus N, dia nulisnya pakai N gitu, eksklusif untuk nomenklatur non-litigasi. Ini non-litik, kemudian dalam tanda tanya. Nah, ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Wow. Itu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Jadi ya dia yang tentu yang dimaksud ini adalah Roy Suryo karena konteksnya tadilah Roy Suryo. Nah, saya menjawab dari WA Damai Hari Lubis tadi menyatakan ini bukan, ini nggak jelas klarifikasinya. Makanya saya menawarkan dia supaya jelas, mari kita zoom untuk dijelaskan gitu ya. Tapi dia tadi menjawabnya dengan hanya emotikon melipatkan tangan seperti ini ya, menangkupkan jemari seperti ini. Saya sedang ada di kampus saya, di kampus Kedokteran Universitas Indonesia, dalam rangka penyelesaian disertasi S3 saya. Nggak lulus ketika ya memang disertasi saya itu lama sekali, butuh waktu panjang karena mulai dari proses pembangunan sebuah model sampai kemudian jadi sebuah intervensi yang pada tahapan terakhir itu baru kemudian kita uji cobakan kepada subjeknya. Kepada subjeknya siapa? Pasien-pasien diabetes. Pertama adalah kenapa saya memilih diabetes? Karena diabetes itu adalah the mother of the diseases. Artinya seseorang yang kemudian terdiagnosis diabetes itu akan, kalau tidak ditangani dengan benar, ya, kita tidak menuju kepada benar-benar akar masalahnya, yaitu kerusakan atau defisiensi atau dysfunction dari sel-sel beta pankreas yang tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin secara adekuat. Sampai detik ini dan sampai kapanpun ya, kita mempercayai bahwa bukti akademik ya dan bukti ilmiah itu sampai saat ini tidak terbantahkan, terutama transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya di sidang KIP 18 November 2025 yang lalu itu jelas membantah statement yang dari Pak Jokowi maupun dari UGM. Kami di samping bukti akademik juga kami punya bukti ilmiah. Jadi tidak ada rencana apapun untuk memaafkan. Yang kedua adalah ya tadi belum dijawab isu atau rumors tentang keberadaan penyidik ya atau pejabat Polda Metro Jaya dari Bang Rahmat. Semoga itu diklarifikasi. Terus kalau memang ada konteksnya secara etika dan profesionalisme itu bagaimana? Itu menjadi wacana publik nanti ya. Boleh langsung dijawab Mas Rahmat, mumpung ada di sini. Silakan Mas Rahmat. Oh ya, yang pertama Rismond, Ukima, Hosuk, dari apa yang kau sampaikan ini, nyatalah kalau kau manusia otak udang, manusia dungu, manusia tolol ya. Netizen, coba kalian simak apa yang disampaikan si Rismond ini ya. Pertama dia bilang ya bahwa menurut ya pendirian dia ya dari bukti ilmiah ya bla bla bla, transkrip lain sebagainya. Jadi dia tetap berpendirian kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, walaupun Egy Suzana sudah minta maaf gitu kan. Tapi saya mau sampaikan sama kamu Rismond, Hosu, Heang ya. Apapun yang kau sampaikan, bukti apapun yang kau pegang ya, goblok ya, itu menjadi nol besar ketika lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut, mengeluarkan ijazah Pak Jokowi tersebut, UGM ya, mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, jadi apa yang kau sampaikan itu jadi nol besar. Nah, kalau kau tetap berpendirian ijazah itu bermasalah,
harusnya yang kau tuntut itu UGM. Berarti UGM memalsukan ijazah itu, ya, karena mereka sudah mengaku ijazah itu asli. Oke? Nah, yang kedua, kau mengatakan di sini kita tidak ada niat untuk memaafkan. Goblok, idiot. Memangnya lu siapa memaafkan Pak Jokowi? Yang ada juga Pak Jokowi yang harus memaafkan, buka pintu maaf buat lu, goblok. Tetapi lu jangan mimpi juga, karena Pak Jokowi tidak akan memaafkan kalian bertiga tuh. Kau, Pukima, Rismon, Asu itu, dan juga Stipa itu, wanita liar itu, ya. Kalian bertiga sudah dibilang tidak akan dimaafkan, ya. Jadi jangan kau mimpi kau. Jangan terbalik otakmu. Yang ketiga, netizen dengarkan baik-baik. Dia seolah-olah mempermasalahkan di sana ada kehadiran, dalam pertemuan itu ada kehadiran penyidik dari kepolisian. Walaupun kawan itu sudah membantah, tidak ada. Tetapi di sini lagi-lagi gobloknya, tololnya, idiotnya si Rismon ini, ya. Terutama para pendukung-pendukungnya itu tuh, yang otak-otak udang semua tuh, ya. Dalam perkara restoratif justice, ya, itu memang adalah kewenangan kepolisian untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Goblok. Itu diatur dalam, ya, surat, ya, keterangan Kapolri, ya, nomor 8 tahun 2021. Netizen boleh cari datanya itu, ya. Jadi diatur di situ tuh, ya. Jadi di sana tidak ada masalah. Memang di situ adalah kewenangan dari kepolisian penyidik untuk mendamaikan kalau memang ada kedua belah pihak mau berdamai. Jadi di sini saya bilang lagi-lagi tololnya, gobloknya dia, seolah-olah itu jadi masalah. Ya. Jadi untuk kau Rismon, saya sudah bilang, kau adalah salah satu orang Batak paling tolol, ya, yang ada di muka bumi ini, ya. Tapi kau sok ngaku-ngaku pintar. Jadi kau udah, gak usah kau terlalu banyak bacot, ya. Persiapkan aja mentalmu, karena kau tidak akan lolos. Kau pasti, ya, masuk bui nanti. Pasti kau menjadi terpidana, ya. Saya jamin 1000%. Oke? Oke netizen, itu ya pembelajarannya. Jadi dalam perkara restoratif justice itu diatur dalam peraturan Kapolri, ya, nomor 8 tahun 2021. Tidak ada masalah. Dan memang itu adalah kewenangan dari kepolisian penyidik untuk mendamaikan yang berperkara. Oke, salam sehat, selamat pagi. Kalau saya bersikap secara pribadi, memang yang klaster satu ini memang lebih bagus kalau memang ini mereka bisa bersilaturahmi minta maaf ke Pak Jokowi. Ini kalau saya pribadi nggak apa-apa diselesaikan restoratif justice. Tetapi kalau teroris ini karena memang mensreanya niat baiknya atau niat jahatnya ini sangat kelihatan, terus menerus menyerang sehingga memang harus dituntaskan di pengadilan begitu loh. Tapi yang sekali lagi yang klasternya itu memang stop, berhenti. Misalnya lah Bang Egy, ya ini kan terakhir hanya di Mabes Polri yang udah begitu lama. Habis itu bahkan beliau itu cenderung, walaupun dia tidak secara pribadi, tetapi melalui timnya dia misalnya, melalui pengacaranya, cenderung bahkan sudah membela Pak Jokowi. Kan begitu. Sehingga ada perubahan sikap, terhadap materi perkara itu sendiri, kan begitu. Dan ini kan menjadi penting ketika seseorang menunjukkan niat baiknya. Nah ini kemudian dinilai. Nah itu nanti bisa bisa dibawa kepada penyidik untuk misalnya menjadi restoratif justice misalnya kan seperti itu. Ya tetapi kalau yang ini kan kita sama-sama lihat teroris ini nantang terus kan. Daripada Partai Demokrat sibuk melaporkan, ya karena dia merasa baper gitu, menurut saya lebih baik dia buktikan dengan membela pemerintahan ini dengan cara-cara meluruskan. Jadi nggak perlu kalau dia masuk berantem gitu, malah kalau perasaan dia merasa nggak berantem jadi berantem beneran gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, ya, harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh.
Kalau begini caranya kamu obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden, itu adalah bagian satu kesatuan. Hingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri kelompok Demokrat. Gitu. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat media, apa yang disampaikan itu memang benar. Saya juga pernah ngomong seperti itu. Sampai hari ini pun saya ngomong. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong, tidak ada sedikit pun kepedulian, empati, atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela diam aja, ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi gitu. Makanya Farhad Abbas juga turun gunung ini bang. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang perseteruan demi perseteruan yang terus muncul di tengah-tengah gerombolan pembenci Pak Jokowi, di antara tersangka klaster pertama dan juga klaster kedua, di antara para pemburu ijazah Pak Jokowi. Dan terakhir kita dengarkan tadi dari Hersubeno mengatakan bahwa ancaman ini serius, ancaman keras kepada Roy Suryo dari Damai Hari Lubis. Dan kalau kita flashback sedikit ya, memang isu perpecahan mereka ini sudah mulai muncul ketika status tersangka mulai dibacakan oleh Polda Metro, yang dimana ada nama Egy Sujana di sana. Dan waktu itu Egy Sujana masih di London. Nah, Egy Sujana memberikan sebuah statement yang ini sangat kontroversi dan membuat orang akhirnya bertanya-tanya, wah, ini apakah ada perpecahan? Karena Egy Sujana ngomong teman-teman, dia tidak mau dikaitkan dengan kelompok teroris yang mengurus atau yang meneliti ijazah S1 Pak Jokowi. Karena Egy Sujana mengaku dia hanya meneliti dan melaporkan ijazah SMA Pak Jokowi. Dan dia tidak mau dipenjara untuk yang ketiga kalinya. Nah, di sini mulai nih muncul isu perseteruan mereka. Kemudian muncul lagi Razman yang tampil di Rakyat Bersuara berhadapan dengan Hosinuddin, di mana Razman mengungkapkan fakta bahwa Egy Sujana dipecat jadi klien Hosinuddin dan Egy Sujana berdiri sendiri, tidak dilindungi atau tidak dibantu oleh kuasa hukum manapun. Makanya itu Razman, Elida Neti waktu itu menawarkan diri ya kan, tapi Ibu Elida Neti yang menjadi kuasa hukum dari Egy Sujana. Kemudian muncul lagi perseteruan antara Elida Neti versus Abdul Gofur, kuasa hukum Roy Suryo, mengenai gelar perkara khusus. Nah, terakhir Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Elida Neti menghadap ke Pak Jokowi. Dan ini membuat gerombolan pembenci lainnya, teroris, Refli Harun dan kawan-kawannya, mulai naik pitam dan tidak bisa menerima kenyataan dan fakta bahwa Egy Sujana datang ke rumah Pak Jokowi. Kemudian tadi kita dengarkan Damai Hari Lubis melayangkan ancaman keras kepada Roy Suryo, sampai dikatain banci tam, aduh, kita nggak boleh nyebut itu kali ya, nanti kena pelanggaran YouTube teman-teman. Ini harus saya edit juga nih sebentar nih videonya, karena kemarin saya dapat pengalaman nyebut kata itu akhirnya jadi pelanggaran. Waduh, jadi nanti kita potong. Saya nggak mau nyebut itu teman-teman yang tampil tadi itu. Tapi ya begitulah perseteruan di antara mereka, semakin meruncing, semakin menimbulkan banyak sekali spekulasi. Sekarang yang sibuk klarifikasi adalah Egy Sujana. Dan tadi, kenapa Tifa meneliti diabetes? Ada apa dengan diabetes nih? Apakah di antara mereka ada yang sakit diabetes teman-teman? Ataukah gerombolan pembenci ini rata-rata sakit diabetes? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Dan semoga kita doakan mereka selalu sehat. Jangan biarkan mereka sakit, agar mereka tetap semangat, ya kan? Tetap meneliti, ya kan? Walaupun nanti menelitinya mungkin di dalam jeruji besi Polda Metro. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.